Tapi ya itu melihat kondisi di lapangan lagi. Melihat kondisi di lapangan lagi, tapi semoga bisa terrealisasi di film Trujara 2 ini. Tapi kalau untuk sekarang film Trujara ini masih fokus untuk disubmit ke festival-festival film yang mungkin bisa kita ikuti gitu. Dunia Trujara itu memang kita susun di awal memang tujuannya untuk hadir dalam beberapa part. Jadi sesuai dengan judulnya The Journey Begins, ini hanya kisah awal gitu, dan harapan kami adalah memang saat kita waktu mengerjakan mulai dari cerita dan kemudian peta itu memang tujuannya adalah harus ada kelanjutannya. Dan dunia yang kami bangun itu kalau jika kami diberi kesempatan dan kepercayaan untuk melanjutkan film Trujara 2 itu adalah memang akan melibatkan banyak imajinasi, hewan-hewan mitologi, lebih banyak petualangan, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan saya. Oke, baik, terima kasih Ferry. Oke, kita satu pertanyaan terakhir ya, karena oke, silakan. Dan juga Kak Marta untuk memerankan dua karakter tadi, Kamira dan juga Air. Juga karena calonnya cukup banyak, jadi apa yang mereka berdua lebih baik dari mana? Ya mungkin ini boleh cerita dari awal kita bagi flight casting. Pertama kali kita mau bikin film Trujara ini sama kayak tadi kendalanya, kita kekurangan sumber daya manusia. Jadi kita memutuskan untuk kita open casting awalnya itu cuma pendaftaran via Google Form, karena ekspektasinya kita yang daftar itu cuma 12 orang, 15 orang. Tapi ternyata yang daftar itu lebih dari 40 orang. Kemudian setelah itu kita harus seleksi lagi dalam waktu produksi yang terbatas. Akhirnya kita memilih menyeleksi teman-teman yang bisa berbahasa Sabu dan yang tidak bisa berbahasa Sabu. Karena waktu yang terbatas juga, akhirnya kita membuka walk-in casting untuk melihat kapasitas teman-teman yang lolos dari seleksi di pendaftaran tadi. Dan yang kita lihat, Gwen dan Kak Marta ini punya potensi yang cukup besar yang menurut kita gampang lah dipoles nanti ketika pada saat proses produksi, sehingga kita tidak makan waktu lagi nih buat latihan lagi, belajar bahasa Sabu lagi. Jadi lebih ke menghemat waktu buat proses produksinya sih. Kalau dari Eji kayak gitu. Bagi kami teman-teman yang terlibat dalam proses audisi, memang yang jelas cantik secara fisik itu bukan pilihan utama. Yang kami fokuskan adalah ini orang ini bisa mudah untuk diajak kerjasama tidak, itu yang paling penting. Jadi tampilan fisik itu bukan yang paling utama. Dimana saya mendengar beberapa orang, lo kenapa di film ini kok tidak di make up cantik, tidak di make up glowing, kok filmnya kamu kotor-kotor? Ya memang karena karakter yang kami bangun seperti ini. Jadi kami tidak menjual tampilan fisik yang glowing dan tidak seperti itu, tapi yang kami pilih itu adalah teman-teman yang mudah untuk diajak kerjasama dan yang paling utama adalah mudah untuk diarahkan. Gitu. Karena memang merasa kami juga masih amatiran sebagai sutradara, juga teman-teman yang bagian lighting, make up dan juga produser. Jadi kalau ada orang yang bisa dimudah ajak kerjasama itu akan jauh lebih membantu. Gitu. Jadi bukan cuma cantik, tetapi otentik. Nah ini yang menjadi pilihan utama kenapa Kak Marta dengan Kak Gwen itu betul-betul kami dengan sangat yakin memilih Kak Marta dan Kak Gwen.
Dan Iya, secara tidak sengaja memang katanya mirip ya, jadi seperti memang mereka diciptakan untuk antar. Oke, baik. Yang luar biasa bagi perjalanan berjalan. Sekali lagi terima kasih dan mari kita